Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Tony Stark sebagai diktator yang kejam dalam cerita With an Iron Fist dari komik Exiles volume 1 isu 23 sampai 25. Cerita ini bukan terjadi di universe utama alias 616, melainkan di universe 42777. Di universe ini Tony Stark memiliki ambisi yang sangat besar terhadap kekuasaan. Dia menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Dia memulainya dengan dominasi ekonomi. Secara amat hati-hati dari balik layar, Tony mendirikan banyak sekali perusahaan. Orang-orang mengira segala perusahaan ini terpisah, padahal sebenarnya semuanya terhubung dan berada di bawah kendali Tony. Berkat kecerdikan ini, Tony memperoleh monopoli atas perekonomian global. Langkah berikutnya adalah Tony menjadi Iron Man dan tampil sebagai pelindung umat manusia dalam konflik yang disebut Perang Mutan. Di bawah komando Magneto, pasukan yang berisi banyak sekali mutan melancarkan serangan besar-besaran terhadap manusia. Terjadi berkali-kali pertempuran dahsyat antara para mutan melawan para hero. Banyak sekali korban berjatuhan dalam segala pertempuran ini. Salah satu di antaranya adalah Kapten Amerika. Walaupun di depan publik, Tony ikut bertempur menghadapi pasukan mutan. Sesungguhnya dia ikut terlibat membuat perang ini terjadi. Tony berulang kali memberikan dana pada Magneto sehingga Magneto bisa terus membiayai pasukannya. Sebagai imbalan atas pendanaan tersebut, Magneto berjanji nantinya akan menjadikan Tony sebagai pemimpin atas sedikit umat manusia yang tersisa. Sedangkan Magneto akan terus memimpin para mutan yang menjadi ras dominan di bumi. Magneto tidak menyadari sedang dimanfaatkan oleh Tony. Sebenarnya tujuan Tony menginginkan terjadinya perang besar adalah agar jumlah makhluk super di bumi berkurang drastis. Dengan begitu, kelak perlawanan terhadap kekuasaannya tidak akan terlalu kuat. Ketika kematian para makhluk super dianggap sudah cukup, Tony mendatangi Magneto dan menyerangnya. Ujung-ujungnya Tony sukses membunuh Magneto sambil disaksikan oleh jutaan orang secara langsung melalui televisi. Tindakan ini membuat Tony menjadi hero paling dikagumi dan dihormati di bumi. Tidak berhenti di sini saja, Tony terus melakukan berbagai perbuatan demi mendapatkan keinginannya. Suatu virus mematikan menyerang semua hewan ternak, termasuk sapi, babi, dan unggas. Akibatnya, produk dari hewan-hewan tersebut seperti misalnya daging dan telur pun menurun secara signifikan. Kurang dari setahun setelah datangnya virus ini, muncullah wabah pembusukan oleh suatu jamur yang menghancurkan separuh tanaman gandum di bumi. Dengan demikian, dunia dilanda bencana kelaparan yang disebut Great Famine. Jutaan orang tewas karena kekurangan makanan. Kondisi sangat buruk ini akhirnya usai berkat perusahaan Stark Industries yang berhasil menciptakan obat dan vaksin. Tidak sampai setahun setelahnya, industri peternakan dan pertanian pun kembali pulih. Karena membuat orang-orang memperoleh makanan lagi, elektabilitas Tony meroket. Dia mencalonkan diri sebagai presiden dan memperoleh suara terbanyak sepanjang sejarah pemilu Amerika Serikat. Rakyat tidak tahu bahwa wabah yang menyerang hewan ternak dan gandum sesungguhnya merupakan ciptaan Tony. Setelah menjadi presiden, muslihat Tony masih berlanjut. Secara diam-diam, dia membuat teknologi untuk mengendalikan cuaca dan gempa bumi. Dengan teknologi ini, dia mengatur terjadinya bencana alam mengerikan di berbagai negara di Eropa dan Asia. Tony bersedia memberikan bantuan dana pada negara-negara tersebut. Sebagai syaratnya, Tony diberikan kontrol atas negara-negara itu. Sementara itu, negara-negara di benua Amerika selain Amerika Serikat mengalami keruntuhan ekonomi parah yang sebenarnya disebabkan oleh Tony juga. Seperti Eropa dan Asia, kawasan tersebut akhirnya jatuh ke bawah kendali Tony karena sangat membutuhkan bantuan. Berkat segala cara ini, Tony berhasil menguasai banyak sekali negara di bumi. Tetapi tipuan Tony masih berlanjut. Kali ini, dia menjalin persekutuan dengan Dr. Doom. Kalian ingin tahu tentang Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Dalam persekutuan ini, Doom melancarkan serangan dahsyat terhadap kota Washington DC. Karena serangan tersebut, hampir semua pejabat terpilih dan hakim Mahkamah Agung tewas. Struktur sistem politik demokrasi Amerika pun lumpuh, sehingga tidak ada lagi yang bisa membatasi kekuasaan Tony sebagai presiden. Dia menjadi presiden seumur hidup dengan kekuasaan tanpa batas. Dia menjadi diktator dengan kendali sangat besar.
Berbeda dari kerjasama dengan Magneto, justru Doom yang punya niat tersembunyi terhadap Tony. Ketika dirasa waktunya sudah tiba, Doom menyerang Tony karena ingin merebut posisinya. Terjadilah baku hantam yang sangat sengit antara mereka berdua. Namun Doom ternyata tidak cukup hebat untuk mengalahkan Tony. Ujung-ujungnya Tony sukses membunuh Doom. Tony juga merebut jubah Doom dan memakainya. Kini tak ada lagi perlawanan terhadap Tony. Dia menjadi penguasa bumi. Suatu hari, Tony berbicara dengan para bawahannya yang melaporkan bahwa Roxanne Malvir dari media massa National Review mempertanyakan armor Iron Man yang dipakai Tony. Rupanya sejak duel melawan Doom, Tony memang terus-menerus mengenakan armor yang sama. Pertanyaan tersebut membuat Tony kesal, apalagi Roxanne memang sering melontarkan tuduhan dan kritik pada Tony. Maka Tony memerintahkan agar bawahannya mengatur pembunuhan Roxanne. Dia menegaskan bahwa media seharusnya menjadi alat propaganda pemerintahannya, bukan justru menjadi pengganggu. Seusai pembicaraan ini, Tony menemui dokter pribadinya untuk menjalani pemeriksaan rutin. Dalam pemeriksaan ini, terungkaplah bahwa wajah Tony menderita kerusakan parah dalam pertarungan melawan Doom. Agar bisa tampil dengan wajahnya yang dulu, Tony memanfaatkan hologram. Kini Tony berharap dokternya bisa memulihkan wajahnya. Luka-luka akibat serangan Doom jugalah yang membuat Tony harus selalu mengenakan armor. Di tengah pemeriksaan, Tony didatangi oleh bawahannya yang hendak memberikan laporan. Tony buru-buru mengaktifkan lagi hologramnya dan memarahi sang bawahan. Meskipun begitu, amarah Tony reda dengan cepat karena dia mendengar kabar yang bagus. Rupanya sasaran yang sedang diincar Tony telah terdeteksi di Samudra Pasifik. Sasaran tersebut adalah para Inhuman, yaitu ras makhluk berkekuatan super yang tinggal di kota bergerak yang disebut Attilan. Saat ini para Inhuman dipimpin oleh Black Bolt yang didampingi pasangannya yaitu Invisible Woman alias Susan Storm. Kalian ingin tahu tentang Black Bolt? Kami sudah pernah membuat videonya. Dulu dalam perang mutan, Reed Richards berhasil mengetahui ambisi jahat Tony. Dia pun memberitahu beberapa orang lainnya termasuk Susan. Sayang sekali Tony bertindak cepat melakukan pembunuhan terhadap orang-orang tersebut. Banyak orang dibantai, termasuk Reed dan istri Black Bolt yang bernama Medusa. Sedangkan Susan mampu melarikan diri dan berkumpul dengan para Inhuman di Attilan. Seiring waktu, Susan pun menikahi Black Bolt. Sementara itu, alasan Tony mengincar para Inhuman adalah kekuatan mereka. Tony ingin meneliti tubuh dan DNA mereka untuk mencari tahu segala tentang kekuatan mereka. Lalu nantinya mereka akan diperbanyak untuk dijadikan pasukan besar yang kuat. Bagi Tony, Inhuman bukanlah makhluk berakal seperti manusia. Baginya, Inhuman adalah makhluk rendah yang harus dimanfaatkan dan dikembangbiakkan demi memenuhi ambisinya. Walaupun sudah menjadi penguasa bumi, Tony memang masih belum puas. Dia bercita-cita menaklukkan alam semesta. Dia ingin melancarkan serbuan terhadap negara-negara alien termasuk bangsa Skrull dan Kree. Demi tujuan tersebut, dia membutuhkan pasukan berisi para makhluk berkekuatan super. Itulah sebabnya dia memburu para Inhuman. Apabila sampai tertangkap oleh pihak Tony, para Inhuman tentu akan mengalami penderitaan besar. Nasib yang menanti mereka hanyalah rasa sakit dan kematian. Karena itu mereka terus-menerus berusaha bersembunyi darinya. Sebenarnya, Attilan dilengkapi perisai selubung yang tidak terdeteksi oleh teknologi Tony. Sayangnya suatu hari Attilan mengalami kerusakan. Untuk melakukan perbaikan, perisai selubung terpaksa dimatikan selama beberapa jam. Inilah alasannya kenapa pihak Tony bisa mendeteksi lokasi mereka. Tanpa menunggu lama, Tony mengirimkan banyak sekali tentara berarmor canggih untuk menuju Attilan yang sekarang sedang melayang di atas lautan. Mereka diperintahkan menangkap sebanyak mungkin Inhuman. Karena tak bisa kabur, para Inhuman pun memberikan perlawanan. Inhuman yang bisa terbang bergegas melesat dan menghadapi pasukan Tony. Terjadilah pertempuran besar di udara. Tanpa diketahui Tony, Black Bolt punya rencana rahasia untuk situasi semacam ini. Ketika pertempuran sedang berlangsung, seorang ilmuwan Inhuman yang bernama Arturus sibuk mempersiapkan suatu teknologi yang disebut G-Barrier. Ketika teknologi tersebut akan diaktifkan, para penerbang Inhuman bergegas kembali ke Attilan. Lalu Arturus menyalakan G-Barrier. Ternyata G-Barrier adalah gelembung energi amat sangat kuat yang tak bisa ditembus oleh pasukan Tony. Segala yang nekat menabraknya akan langsung hancur menjadi debu. Dulu sebelum perang mutan, Galactus yang sedang lemah datang ke bumi untuk mengkonsumsi planet
ini. Kalian ingin tahu tentang Galactus? Kami sudah pernah membuat videonya. Karena kondisinya yang lemah itu, Galactus dikalahkan sampai sekarat oleh para hero. Reed Richards selalu menawarkan perjanjian pada Galactus. Reed akan memulihkan kondisi Galactus asalkan Galactus tidak akan pernah datang untuk memakan bumi lagi. Galactus setuju dengan tawaran tersebut. Untuk memastikan kesepakatan itu dipatuhi, Galactus memberikan teknologi gelembung energi sangat kuat pada Reed. Saking kuatnya energi ini, bahkan Galactus sendiri tidak sanggup menembusnya. Teknologi ini adalah G-Barrier. Berkat G-Barrier, para Inhuman aman dari bahaya Tony. Sementara itu di Gedung Putih, Tony mendapat laporan dari bawahannya tentang G-Barrier. Selain tidak bisa ditembus, pengaktifan G-Barrier tadi menimbulkan gelombang kejut yang membantai pasukan Tony. 40.000 tentara berarmor yang dikirimkan Tony tewas dalam kejadian tersebut. Kabar ini tentu membuat Tony merasa marah dan putus asa. Saat itu Tony mendadak mendengar ada yang datang. Karena menganggap itu adalah penyusup, Tony langsung saja menodongkan repulsornya dan memberikan ancaman kematian. Ternyata pihak yang datang adalah kelompok bernama Weapon X. Mereka mengaku akan memperbaiki segalanya. Weapon X terdiri atas para makhluk yang diculik oleh Time Broker dari universe yang berbeda-beda. Mereka dipaksa untuk bekerja sama dan melaksanakan misi-misi tertentu di beragam universe. Mereka dijanjikan akan dipulangkan ke universe masing-masing setelah semua misi itu tuntas. Weapon X dipimpin oleh Gambit, sedangkan para anggota lainnya adalah Vision, Hulk, Angel, Storm, dan Spider. Gambit alias Remy LeBeau berasal dari universe 371. Vision berasal dari universe 10101. Dia tidak segan membunuh orang yang menurutnya pantas mati. Hulk alias Jane Walters berasal dari universe 1029. Sebelum memperoleh kekuatan fisik super, dia pernah menjadi akuntan untuk mafia dan pernah pula menjadi hakim. Angel alias Warren Worthington berasal dari universe 714. Dia merupakan seorang pembunuh bayaran dan senang menembak. Storm alias Ororo Monroe berusia 16 tahun. Dia berasal dari universe 23895. Di dunia asalnya, dia berkuasa atas separuh benua Afrika. Spider alias Peter Parker berasal dari universe 15. Dia menyatu dengan suatu simbiot berwarna merah. Peter merupakan seorang pembunuh massal. Dia senang memberikan rasa sakit pada orang lain. Kini, Gambit memberitahu Tony bahwa tugas Weapon X berikutnya adalah menolong Tony. Weapon X diberi misi membantu Tony menaklukkan para Inhuman. Karena itu, Weapon X meminta Tony tenang. Mereka juga bilang Tony tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Tentu Tony masih merasa curiga pada kelompok misterius yang tiba-tiba hadir di dekatnya. Jadi dia menodongkan banyak persenjataan pada mereka. Demi membuat Tony percaya bahwa Weapon X tidak berniat jahat padanya, Gambit membeberkan sebuah rahasia tentang Tony. Saat berusia 14 tahun, Tony membunuh ayahnya sendiri. Gambit bisa tahu rahasia ini sebab oleh Time Broker dia diberikan alat bernama Talus. Gambit sekali lagi menekankan bahwa Weapon X datang untuk membantu Tony meraih tujuannya. Setelah mendengar semua ini, Tony mulai percaya pada Weapon X. Dia pun mengajak mereka berbicara lebih banyak. Cerita With an Iron Fist akan kami lanjutkan dalam video bagian terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.